Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para penggemar YouTube dimanapun berada, kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang Satria Piningit alias Bocah Angon, atau tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, selalu mencukupkan rezeki kita, dan selalu membimbing kita ke jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube dimanapun berada, baik yang telah memberikan dukungan ya ataupun komen-komen ya yang ada di bawah link Abah ya, konten Abah. Abah sudah Abah baca dan sudah Abah perhatikan bagaimana cara-cara berpikir dan sebagainya, dan bagaimana cara memandang dan sebagainya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan sekali lagi menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasan ini sepertinya ya masih banyak di antara kita yang bisa atau yang belum memahami tentang arti kata sebutan-sebutan yang ada pada Satria Piningit, seperti Satria Piningit disebut Sang Kinasih, Satria Piningit disebut Bocah Angon, Satria Piningit disebut Pemuda Penggembala, Satria Piningit disebut Pemuda Berjanggut, Satria Piningit disebut Ki Santang, Satria Piningit disebut Abdullah, dan sebagainya. Setelah Abah perhatikan dari beberapa hari ke belakang, dan Abah telah membaca sebuah komentar-komentar yang disampaikan oleh para komentator ya. Masih di antara komentator itu ada bahasa yang belum memahami akan memaknai daripada kata sebutan-sebutan itu yang dibuat oleh para leluhur kita, khususnya para raja-raja yang telah membuat ya karya seratan seperti Prabu Joyoboyo yang terkenal dengan serat Jangka Jayabayanya ya, Prabu Siliwangi yang terkenal dengan Uga Wangsit Siliwanginya ya, Ronggo Warsito ya, dan para sastrawan-sastrawan yang lain yang membuat akan membahas tentang kesatriaan. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, bahwa sebutan-sebutan ini akan menjadi topik pembahasan Abah pada kesempatan ini ya, pada kesempatan konten ini. Padahal dulu pernah Abah sampaikan bahwasanya penyebutan
ya, penyebutan kepada yang dikata Satria Piningit, bocah Angon, pemuda penggembala, pemuda berjanggut, dan lain-lainnya, itu adalah bahasa kiasan, bahasa perumpamaan yang mengandung makna secara konotasi dan denotasi. Ya, mengandung makna secara konotasi dan denotasi. Apa sih makna konotasi itu? Makna arti konotasi itu adalah yaitu sebuah makna, ya, dari kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Itu disebut kata konotasi. Jadi tidak memiliki arti yang sebenarnya. Maka wajarlah, ya, wajarlah. Dan Abah pada konten yang lalu sudah menyampaikan bahwasanya para raja-raja ini, termasuk Bapak Insinyur Soekarno, menyampaikan dalam sebuah pidatonya, beliau selalu menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang mengandung arti makna, konotasi, dan denotasi. Baik itu bermakna kiasan maupun bermakna majas. Jadi kita jangan berpikir sempit, ya, berpikir sempit dalam mengupas sebuah bahasa, apalagi kita mengkaji meneliti tentang sebuah sejarah, yaitu apa, Sang Satria Piningit, perjalanannya dan hakikat Sang Satria Piningit itu sendiri. Ini dibutuhkan pengetahuan ilmu yang betul-betul banyak. Gitu. Ya. Gitu. Makanya banyak ya mungkin orang tua kita pun ikut menyampaikan dengan pengantar bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan yang sifatnya tutur tinular, tutur perkataan tinular ada tularkan, diteruskan ke generasi demi generasi yang lainnya, sampailah ke kita. Nah, kita yang sudah pernah belajar memahami daripada penggunaan bahasa dan kata, ya, yang memiliki sifat-sifat makna, ya, baik makna konotasi, denotasi, ya, kiasan, perumpamaan, ya, majas dan sebagainya, ini harus paham. Harus betul-betul paham dan mengerti. Ya, karena guru-guru kita sudah menyampaikan. Ya jelas Sang Satria Piningit tidak akan ketemu. Ya. Dan pasti tidak akan mengatakan ada, ya, Satria Piningit itu. Kalau dipandangnya secara makna kata denotasi. Yaitu apa maksudnya? Bahwa Satria Piningit diartikan sebagai manusia yang dipingit. Ya jelas tidak akan ketemu dan tidak ada. Tetapi kalau kita memaknainya secara konotasi, di sini hanya mengandung makna bahwa Satria Piningit itu mengandung makna kiasan perumpamaan. Padahal esensi arti daripada kata Satria Piningit, ya, itu ada lagi yang sebenarnya. Siapa orangnya? Ya kan? Karena Satria Piningit bukan berasal dari jin, bukan berasal dari syaiton, dan bukan berasal dari malaikat, tapi berasal dari manusia. Berarti betul-betul ada zatnya secara kodrati. So, itu apa? Hamba Allah yang Allah ciptakan, yang Allah pilih, yang Allah pingit. Tuh. Disebutlah oleh para raja, ya, para pujangga, ya, itulah Satria Piningit. Maksudnya apa? Manusia yang sedang dipingit, diumpetin, disamarkan, disembunyikan. Ya, tapi terpilih. Lalu siapanya? Nah, di sini tergantung kita mau memaknai daripada kata Satria Piningit itu dari sudut mana.
sudut konotasi apa denotasi. Ya, kalau konotasi ya jelas bahwa Satria Piningit tidak menunjukkan kepada asli nama seseorang sebagai Satria Piningit. Entah atau namanya yang lain. Misalkan Soekardi, Soekardi Satria Piningit. Mas Bejo, Mas Bejo tuh Satria Piningit. Siapa lagi? Mang Agus tuh Satria Piningit. Mang Karja tuh. Ya. Tuh, siapa lagi? Banyak tuh. Banyak. Kalau itu dimaknainya kepada manusianya. Tapi kata Satria Piningit itu sendiri adalah memiliki kata yang konotasi artinya apa? Kata yang kalimat yang terbentuk dua kata yaitu Satria dan Piningit ini memiliki arti daripada kata konotasi. Maksudnya apa? Arti yang tidak sebenarnya, hanya sekedar simbolik saja gitu. Oh tuh Saroi, siapa lagi? Si Jaja, si Ana, Mang Kadisun, siapa lagi? Banyak sebutan nama-nama. Mungkin di antara mereka sebagai Satria Piningit. Kalau sudah ketemu kepada objeknya, kepada subjeknya pelakunya yang sebenarnya, itu baru kita bisa memaknai secara denotasi, yaitu apa? Memaknai bahwa Satria Piningit itu ketika diarahkan kepada makna denotasi, oh ternyata si Anu Satria Piningit, oh ternyata si ini tuh jelas ada namanya, orangnya, manusianya gitu. Jadi kita begini caranya. Bagaimana cara memandangnya kalimat itu? Bocah Angon, pemuda penggembala, itu semua bahasa kiasan. Bahasa apa? Bahasa konotasi, yaitu apa? Bahasa yang memiliki makna yang tidak sebenarnya gitu. Lalu bagaimana Mbah untuk menemukan kata makna denotasinya yang sebenarnya? Pahami, baca, kaji, dan teliti. Baru tapakuri, baru diskusikan, baru rembukan, ya, baru obrolkan, mujakaroh, dan sebagainya dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, ataupun teman-teman. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi Abah menyampaikan, kita jangan terlalu menyimpulkan bahwasanya seolah-olah kata Satria Piningit adalah nama yang sebenarnya Satria Piningit. Namanya siapa? Satria Piningit. Oh. Ya jelas. Tidak ada yang namanya Satria Piningit. Karena apa? Karena kata Satria Piningit yang disebutkan oleh Joyoboyo dalam konsep orang Jawa itu makna yang tidak sebenarnya. Termasuk dalam Uga Siliwangi, bocah Angon, pemuda penggembala, pemuda berjanggut. Itu pun memiliki makna yang tidak sebenarnya. Termasuk beberapa pidato-pidato Bung Karno. Ya, banyak. Tuh. Ya. Itulah pinternya para raja-raja kita. Belum pernah belajar bahasa Indonesia, tetapi beliau, para raja-raja itu, ya, Abah sih takjim, Abah menghormati para raja-raja. Karena apa? Karena Abah menghormati para leluhur akan budaya dan karyanya. Mereka itu pintar, cerdas. Ya. Contohnya banyak di antara kita terjebak dengan kata Satria Piningit. Salah memandang dari sudut mana. Satria Piningit dipandang dari sudut yang sebenarnya yang nggak akan ketemu, ya kagak ada. Bagaimana? Paham nggak ya? Harus paham dong, harus ngerti. Ya, sayang kita belajar, tapi tidak bisa memahami ini. Ya, oke. Ya, para penggemar YouTube,
Itulah yang Abah sampaikan sekali lagi, bahwasanya konten Abah pada saat ini Abah cuma membahas seperti itu saja. Abah tidak mau kita semua ini terjebak dalam permainan paribahasa para leluhur. Kita harus pintar membaca, ya, pertama melihat, membaca, mengkaji dan meneliti, ya, lalu musyawarahkan, diskusikan, ya. Jangan mentah-mentah kita terima. Harus betul-betul hasilnya itu merupakan suatu bentuk apa? Sifatnya keyakinan yang sangat optimis, dan itu merupakan kebulatan hasil pemikiran kita dan saudara-saudara kita yang kita ajak berdiskusi, begitu, ya. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, sekali lagi Abah sampaikan bahwasanya pada saat ini Abah cuma hanya membahas tentang bagaimana, ya, memahami dan mengartikan daripada bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para pujangga-pujangga, para raja-raja di Pulau Jawa yang selalu menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan atau kiasan, ya. Tolong ini dipahami betul, ya. Jangan terjebak oleh sebuah permainan bahasa. Kita harus pintar. Ya. Terima kasih para penggemar YouTube yang sudah hadir, ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.